Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari yang keempat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebelum Bu Iva melanjutkan materi MPLS, nama saya Ibu Siti Khalifah. Kalian bisa panggil dengan Bu Iva. Insya Allah dalam pembelajaran IPS terpadu kita akan selalu bertemu. Baik, kita lanjutkan. Materi MPLS hari ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengapa? Pentingyakah kita belajar tentang kesadaran berbangsa dan negara? Ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita lanjut ya. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting sekali karena kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan amanat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Atau kata lain NKRI harga mati. Ya. Kita lanjut. Ada 3 cara untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kesadaran bela negara. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, patriotisme. Kita bahas masing-masing. Dimulai dari yang pertama, yaitu kesadaran bela negara. Apa kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara adalah upaya mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan atas cinta. Adapun nilai-nilai dalam kesadaran bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Ada pepatah menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau sayang, harusnya kenal dahulu. Nah, supaya kita cinta kepada tanah air, maka kita harus tahu, harus mengenal sejarah bangsa. Kalau sudah sayang dan cinta, otomatis akan menjaga lingkungan wilayah Indonesia. Ya. Kemudian melestarikan budaya yang ada. Otomatis akan menjaga nama baik negara Indonesia di mata negara-negara di dunia. Nilai yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia.
Contohnya, dengan mencegah perkelahian antar pelajar atau antar kelompok. Akhir-akhir ini sering kita mendengarnya dari berita di televisi dan media cetak ya. Kemudian belajar atau berusaha menjadi anak bangsa yang berprestasi. Nilai yang ketiga adalah Pancasila. Bagaimana kita melestarikan nilai-nilai dalam Pancasila? Yaitu dengan mengamalkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siswa, dan lain sebagainya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana? Nah, kita berikan contoh. Misalkan rela menghabiskan waktu untuk berlatih keras, belajar tekun, demi meraih kemenangan dalam lomba olahraga, dalam lomba kesenian, dalam lomba sains, dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu mewakili bangsa. Daripada waktunya dibuat main-main, lebih baik menghabiskan waktunya untuk berlatih keras sehingga meraih kemenangan. Nilai yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Bagaimana kemampuan bela negara tersebut? Ya, dengan menjaga kedisiplinan, ulet, dan bekerja keras dalam bidangnya masing-masing. Misal, dengan menjaga lingkungan sekitar kita dari mara bahaya, dari lingkungan pergaulan, narkoba, dan lain sebagainya, itu merupakan cara kita untuk membela negara. Termasuk kita membantu korban bencana alam. Tadi kita 5 sudah lakukan atau pelajari nilai-nilai bela negara. Sekarang cara yang kedua adalah nasionalisme. Apa nasionalisme? Mungkin ada yang tahu? Baik, kita belajar bersama. Yaitu perasaan yang mendalam, adanya ikatan kepada tanah air sebagai tumpah darah, dan mencintai bangsa sendiri tanpa merendahkan derajat bangsa-bangsa yang lain. Nasionalisme ini. Dalam nasionalisme perlu adanya pembinaan, karena kalau tidak dibina, rasa nasionalisme ini bisa hilang dari bangsa Indonesia, atau masyarakat Indonesia sudah tidak ada rasa nasionalisme. Karena itu perlu ada pembinaan nasionalisme. Pertama, dengan mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, dan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia. Dalam nasionalisme atau semangat nasionalisme, ada yang harus dihindari. Tidak boleh ditumbuhkan rasa ini. Yang pertama adalah sukuisme.
yang menganggap sukunya paling baik sendiri. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri yang paling unggul dibanding negara yang lain atau bangsa yang lain. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara meskipun dengan kekerasan. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Nah, keempat sikap ini harus dihindarkan dalam semangat nasionalisme. Kita lihat cara yang ketiga dalam semangat bernegara dan berbangsa adalah patriotisme. Apa patriotisme itu? Patriotisme adalah sikap rela berkorban, bahkan nyawanya sekalipun, untuk mempertahankan negara agar tetap jaya. Sikap patriotisme mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian berjiwa pembaharu, tidak putus asa. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap patriotisme bisa kita lakukan, misalkan dengan contoh sebagai berikut. Dalam kehidupan berkeluarga, dengan membaca buku bertema perjuangan, kita tahu patriotisme para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu di rumah kita, itu juga merupakan sikap patriotisme dalam kehidupan di keluarga kita. Bagaimana kehidupan sekolah? Ya, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau saat-saat tertentu. Kemudian bekerja keras atau belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Itu juga merupakan sikap patriotisme dalam kehidupan di sekolah. Kalau dalam kehidupan masyarakat, dengan setia kawan, dengan menjaga kerukunan, dengan menjaga lingkungan di antara sesama warga, itu juga merupakan sikap patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana dengan kehidupan berbangsa? Banyak sekali. Pertama, misalkan kita dengan meningkatkan persatuan. Kemudian selalu mendukung kebijakan pemerintah. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha produktif. Menjunjung tinggi supremasi hukum. Mencintai produk dalam negeri dan lain sebagainya, itu merupakan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka mengenal lingkungan sekolah. Bu Iva berharap dari hasil belajar kita bersama tadi memberikan kita motivasi untuk selalu bekerja keras, selalu belajar tanpa mengenal lelah untuk menjaga supaya bangsa Indonesia, supaya negara Indonesia tetap jaya di mata dunia. Karena apa? 25-30 tahun ke depan,
yang memimpin bangsa Indonesia, yang memegang tampuk pemerintahan di Indonesia adalah generasi kalian. Karena itu, kita harus tetap semangat. Yang terakhir, mari kita teriak bersama dalam hitungan kita ketiga. Dalam hitungan ketiga, maksudnya Bu Iva, kita teriakkan dengan lantang kata-kata semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3, semangat! Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.